Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara bagaimanakah hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Sebagaimana yang Tuhan kehendaki kita hidupi. Yaitu hidup di dalam kasih. Saudara hanya hidup ketika kita belajar mengasihi. Disitulah kita belajar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya berharap saudara adalah orang yang sedemikian. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya orang memandang kekristenan itu identik dengan kasih. Oleh karena itu, pada umumnya orang-orang di dunia ini menuntut orang-orang Kristen menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, mengapakah banyak orang memandang kekristenan itu identik dengan kasih? Saudara, hal itu tidak mengherankan. Karena apa yang diajarkan Tuhan Yesus memang sebuah kasih yang tidak biasa atau dikatakan extraordinary. Mengapa demikian? Kita bukan saja tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Bahkan ada bagian firman Tuhan yang sangat dikenal, yaitu perkataan Tuhan Yesus. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, ajaran kasih dari Tuhan Yesus adalah ajaran kasih yang sifatnya aktif atau berinisiatif, ditambah tidak bersyarat. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah ajaran seperti ini masuk akal bagi orang beriman? Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah pengajaran Tuhan Yesus terkait bagaimanakah kita memperlakukan orang yang memusuhi kita atau orang yang berbuat jahat kepada kita atau orang yang membenci kita. Saudara, ajarannya sangat sulit dipahami. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan hal itu? Bukankah perilaku seperti itu tidak masuk akal? Apa benar demikian? Bahwa perilaku tersebut tidak masuk akal? Saudara, ternyata ajaran Tuhan Yesus ini adalah ajaran yang paling masuk akal bagi kita orang percaya. Mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama, saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan bahwa kita tahu apa yang kita ingin orang lain berbuat kepada kita. Oleh karena itu, berbuatlah itu kepada
setiap orang. Firman Tuhan berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, perbuatlah juga kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seberapapun jahatnya seseorang, dia pun tahu apa yang dia ingin orang berbuat kepada dia. Yang pasti adalah dia tidak ingin dia dijahati. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, apa yang kau ingin orang berbuat kepada kamu, berbuatlah itu kepada mereka. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan, jikalau ada orang yang memusuhi kamu, ada orang yang mencaci kamu, ada orang membenci kamu, ada orang berbuat jahat kepadamu, tetapi kamu tahu, apa yang kamu ingin orang berbuat kepada kamu, itu pun yang diingini oleh orang lain daripada kamu. Oleh karena itu, berbuatlah baik kepada mereka. Sejahat-jahatnya orang kepada kita, dia tetap membutuhkan kebaikan daripada kita. Itulah saudara-saudara, mengapa ajaran Tuhan Yesus, sebuah ajaran yang masuk akal bagi kita orang beriman. Saudara, jika kita tahu apa yang baik yang kita harus perbuat kepada orang lain, tetapi kita tidak melakukannya, firman Tuhan berkata, kita berdosa kepada Tuhan. Karena kita melakukannya, bukan karena kita khilaf, tetapi karena kita sudah tahu apa yang mesti kita perbuat. Saudara, sebagai orang-orang percaya, apa yang kita tahu dari firman Tuhan, apa yang kita tahu yang baik, dan kita tahu segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Dan segala sesuatu yang sifatnya jahat berasal dari si jahat. Oleh karena itu, saudara, mengapa orang percaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dengan kebaikan? Karena kita tahu kebenaran Tuhan. Kita tahu apa yang baik. Itulah saudara-saudara, mengapa ketika orang mencaci maki kita, kita tahu apa yang baik buat dia, yaitu kita berdoa bagi dia. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita tahu apa yang baik kepada dia. Kita berbuat baik kepada dia dengan murah hati. Ketika orang membutuhkan, kita pun sama. Ketika kita membutuhkan, kita perlu kebaikan orang lain. Demikian juga ketika orang membutuhkan, dia pun perlu kebaikan hati daripada kita. Saudara, bukankah ini sebuah ajaran yang mulia, yang berharga, dan paling masuk akal di dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa Tuhan murah hati kepada semua orang. Baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Firman Tuhan berkata begini, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara, pengajaran Tuhan Yesus, sebuah pengajaran yang kontroversial dan tidak biasa dan tidak lazim bagi manusia. Tetapi saudara, pengajaran ini adalah pengajaran yang sangat mulia. Justru pengajaran ini hendak mengembalikan manusia kepada kemuliaan Allah.
Karena orang jatuh dalam dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka melalui Yesus Kristus, dia mengembalikan kita, menampakkan kembali kemuliaan Allah itu. Saudara, bagi orang-orang percaya, kita adalah anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, yang masuk akal adalah kita mengekspresikan sebagaimana karakter Bapa di surga. Sehingga saudara, kalau kita melihat bagaimana Bapa di surga murah hati kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Kepada orang jahat, tetapi dia murah hati juga kepada orang baik. Saudara, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Orang mengenal kita sebagai anak-anak Allah ketika kita memiliki karakter sifat sebagaimana Bapa di surga. Yaitu kita murah hati kepada semua orang. Baik kepada orang yang baik kepada kita. Ataupun kepada orang yang jahat kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas caci maki dengan berdoa. Membantu kebutuhan orang lain. Saudara, sesungguhnya ada tujuan yang jauh lebih mulia daripada semuanya itu adalah kita menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, disitulah mengapa Tuhan memberikan pengajaran, perintah yang sangat kontroversial, yang sangat tidak lazim bagi manusia, yang sangat tidak biasa. Tetapi itu adalah yang paling masuk akal bagi orang-orang percaya. Karena disitulah orang-orang percaya menampakkan kebaikan dan kemuliaan Bapa di surga. Saudara, bukankah itu yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini. Pengajaran Tuhan bagi kami merupakan pengajaran yang mulia dan agung. Tapi bagi dunia ini sesuatu yang sulit dan seperti tidak masuk akal. Tetapi ya Tuhan, ketika kami mengerti tujuan Allah di dalam hidup kami sebagai orang percaya, yaitu kami ingin memuliakan Engkau. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus menolong kami, supaya kami bisa menghidupi kebaikan Tuhan, dengan menghidupkannya di tengah-tengah kehidupan kami kepada orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.